membangun kembali sebuah hubungan yang sudah retak. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, kita semua tahu bahwa hubungan punya nilai yang sangat penting di dalam sebuah kehidupan. Kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjalin hubungan. Seorang pemikir pernah mengatakan bahwa kebahagiaan hidup ini sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu bagaimana kita berelasi atau membangun hubungan, dan juga bersangkut paut dengan bagaimana kita merasa bermakna dalam kehidupan ini. Dan kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak pernah menyangka hubungan yang kita bangun dengan begitu susah payah tiba-tiba hancur oleh karena sebuah pengkhianatan. Dan bagaimana kita harus memulihkan hubungan yang sudah retak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Di studio sudah ada tamu istimewa kita, yaitu Ibu Ayu, yang dalam 2 seri sudah membagikan pengalamannya bagaimana pahit getirnya ditinggal selingkuh oleh seorang suami. Dan hari ini Bu Ayu ada di studio untuk sekali lagi membagikan pengalamannya betapa sulitnya membangun sebuah hubungan yang sudah retak. Selamat datang di studio Bu Ayu. Terima kasih Pak. Ya, saya ingin Ibu coba membagikan pengalaman bagaimana sih kiat-kiat Ibu untuk membangun kembali hubungan yang sudah retak dengan suami yang dengan jelas-jelas telah mengkhianati Ibu. Kiat-kiat saya nggak pernah punya kiat-kiat khusus, saya jalanin aja. Yeah. Saya jalanin aja hidup ini karena saya sudah berpikir bahwa ini hubungan rumah tangga ini nggak mungkin dan tidak boleh cerai. Tetap utuh. Jadi saya harus bertahan. Saya yang harus mengerti dia karena dia itu yang dalam hal ini yang lagi mengong, lagi nggak sadar seperti itu. Jadi saya yang masih sadar, saya kuat-kuatin diri untuk menghadapi dia seperti itu. Ya, saya mendengar bahwa dalam sebuah perselingkuhan, dalam hubungan suami istri yang sudah barangkali dibangun begitu lama hancur oleh karena hilangnya kepercayaan kepada pasangan hidup kita. Apakah Ibu juga mengalami itu, seperti sudah tidak percaya lagi pada waktu itu? Ya, saya bingung gitu loh, kenapa selama ini saya percaya sekali sama dia dan sekarang apakah saya bisa percaya lagi sama suami saya. Tapi saya berusaha untuk tetap bisa percaya kepada dia, walaupun pada akhirnya tingkah laku saya selalu seperti dia bilang, saya tuh seperti detektif, cerewet dan sebagainya. Memang. Ya, Ibu melakukan itu dalam rangka untuk coba membangun kembali kepercayaan dia, atau coba melihat bisa lagi nggak dipercaya orang ini? Ya, melihat bisa lagi nggak dipercaya orang ini, kayaknya seperti itu. Tapi ternyata cara saya ini tidak membuat nyaman suami saya. Dia tidak mengerti bahwa ini akibat dari tingkahnya saya jadi seperti ini. Saya bilang, saya bukan istri yang cerewet, saya bukan detektif kok sebelumnya. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti ini, saya juga nggak ngerti. Mungkin ini akibat daripada kamu sudah bohongin saya, seperti itu. Ya. Apakah suami tahu bahwa dengan melakukan perselingkuhan itu dia telah menghancurkan trust atau kepercayaan yang selama ini dimiliki oleh istri? Ini kan seolah-olah kan kepercayaan Ibu Ayu terhadap suami kan sudah hancur lebur. Ya. Dan yang bertugas untuk membangun kembali kan suami. Ya. Iya kan? Ya. Karena kepercayaan tidak bisa langsung dibangun begitu saja dengan ucapan, udah ma, aku udah tidak melakukan lagi, udah percaya saya 100% lah, saya tidak akan melakukan lagi, kan tidak bisa langsung seperti itu. Dan harus dibuktikan dalam tingkah laku. Nah, pertanyaan saya, apakah sang suami sudah membangun kepercayaan itu dilihat dari tingkah lakunya? Terus terang, suami saya ini kan baru beberapa minggu ini saja tiba-tiba mengatakan bahwa dia itu mau memperbaiki hubungan dengan saya. Maksudnya dia tidak akan melanjutkan keinginannya untuk menikahi perempuan itu. Iya. Sebelumnya 2 tahun ini sampai 2 minggu yang lalu dia tetap ngotot, punya impian, punya keinginan untuk kawin. Apapun yang terjadi saya harus kawin sama itu. Kamu terima atau nggak terima? Baru beberapa minggu ini aja tiba-tiba tengah malam dia bangunin saya, padahal saya lagi tidur nyenyak. Dia bilang tiba-tiba aja, dia bilang, "Mah, aku ini gila ya, kok aku bikin pusing kamu, kok aku bikin susah kamu, kok aku pengen kawin sama orang lain. Udah deh, mulai sekarang aku janji deh, aku ambil komitmen aku nggak akan kawin." Gitu. Saya juga bengong aja, saya belum bisa menerima, bener nggak ini omongannya seperti itu. Luar biasa, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada hujan, nggak ada badai. Dia
sadar Aha. dan membuat sebuah pernyataan tidak akan menikahi. Padahal sebelumnya kan dia ngotot Ngotot selama apapun beberapa bulan ini dia sudah ngotot. selama beberapa bulan dia ngotot, dan dia selalu setiap malam dia bilang, "Ma, saya sayang sama kamu, tapi tolong dong, Ma, ngerti saya ini pingin kawin sama dia, terima aja, jangan sakit hati. Jangan deh, susah, orang ini pasti akan terjadi kok," dia bilang gitu. Itu malam-malam sebelumnya. Dan tiba-tiba dia mengucapkan kalimat bahwa dia tidak lagi mau menikahi Iya, wanita. Buat tiba-tiba. ibu waktu mendengar itu, percaya enggak apa yang dia ucapkan? Enggak percaya. Saya bingung sendiri ini ngomong apa ngelindur apa mimpi, sampai saya besok pagi pun nggak berani bahas, saya nggak berani nanya itu bener apa enggak, sampai akhirnya dia sendiri yang ngomong lagi. Waktu itu kita lagi mau pergi ke luar kota, dia ngomong di atas pesawat, "Mah, aku nih serius loh, aku ambil komitmen apa?" Saya sampai udah kayak ngomong sama anak kecil, komitmen apa? Ya udah, saya nggak akan kawin lagi. Terus saya bilang begini, saya nggak suka alasan kamu mengambil komitmen. Kalau kamu alasannya kasihan sama perempuan itu, terus akhirnya kamu kasihan sama perempuan itu karena perempuan itu jadi merasa nggak enak hidupnya, terus kamu lepaskan seperti itu, kamu bisa kawin dengan yang lain, saya bilang gitu. Yeah. Tapi saya bilang bukan karena itu, saya kasihan sama kamu. Alasan pertama untuk memperbaiki hubungan kita, saya tahu itu salah dan saya memperbaiki, ya juga kasihan sama dia. Ya saya sih ya masih nggak percaya. Masih belum percaya. Percaya. Inilah sulitnya. Sesuatu yang sudah dihancurkan untuk dibangun lagi itu tidak mudah. Saya yakin di benak Ibu Ayu masih ada keraguan. Ya. Apakah yang diucapkan itu konsisten dengan apa yang dilakukan? Betul. Dengan kata lain, saya tidak mau didustai lagi. Betul. Iya kan? Itu sebabnya sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengar satu lagu, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Iya. bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Ya baik sahabat, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu mengenai jangan ada dusta di antara kita. Ketahuilah bahwa dusta inilah yang telah menghancurkan hubungan banyak orang. Dan bagaimana kita membangun apa yang telah kita rintis, telah kita bangun dengan begitu rupa kemudian hancur. Tidak ada cara, tidak ada obat, tidak ada resep kecuali kita harus membuktikan dengan perilaku kita. Saya pikir kalau sang suami bisa membuktikan dengan perilaku bahwa hey, saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia, bahwa cintaku hanya kepadamu saja Ibu Ayu, misalkan aja.
saya pikir ibu akan percaya ya, bukan hanya sekedar kata-kata gitu ya. Pasti, saya selalu bilang kalau dia bilang, "Ma, saya sayang kamu." Saya selalu nyindirnya, bukan nyindir sih, nyanyi. Semua bisa bilang cinta, semua bisa bilang sayang. Tapi apalah artinya cinta? Saya sering ngomong seperti itu sama dia. Sebagai seorang yang sudah dilukai dan dikhianati, dan sekarang suami sudah datang mengakui kesalahannya dan minta ampun dan berjanji mau berhenti dan tidak mau menikahi. Apa sih tuntutan ibu sekarang untuk dia? Dengan kata lain begini, saya baru percaya kepada kamu bahwa kamu betul-betul udah cinta kepadaku dan kamu berhenti dari perselingkuhan itu, kalau ada enggak? Ada sebenarnya, tapi tidak saya sampaikan karena suami saya pun tidak jelas seperti itu, Pak, ngomongnya. Dia cuma bilang, saya baru bisa bertahap komitmen untuk tidak kawin. Artinya SMS, nelpon, mandangin matanya dia dan sebagainya masih boleh gitu loh, Pak. Itu yang saya nggak puas, Apa artinya dia nggak komitmen kawin tapi dalam hari-hari dia mungkin SMS, dia mungkin telepon, dia mungkin merindukan itu perempuan, itu sangat menyakitkan bagi saya. Sahabat, perselingkuhan terjadi oleh karena sering bersama dengan orang yang akhirnya menjadi teman selingkuhan. Menurut survei, begitu banyak orang yang berselingkuh dengan orang yang baru dikenal, dan oleh karena terlalu sering bersama-sama, apakah itu di kantor, di tempat pekerjaan, di dalam bis, atau dimanapun juga, akhirnya itu terbangunlah yang namanya hubungan asmara. Orang Jawa bilang, weting tresno jalaran soko kulino. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghentikan perselingkuhan ialah menjauhi wanita itu atau menjauhi pria itu. Dalam bahasa Inggrisnya ialah stay away, jauhilah orang itu. Jadi kalau sang suami mengatakan, saya berhenti deh, saya tidak mengawini orang itu, saya tidak akan macam-macam dengan orang itu, tapi kok masih SMS, masih calling-callingan, masih ketemu-ketemu, memang ya agak sulit ya kan? Sulit sekali bagi saya sebenarnya. Ini kasus yang berbeda dari perselingkuhan biasa, Pak. Sebenarnya ini sangat-sangat berat buat saya. Cuman saya nggak ada pilihan lain karena pilihan saya harus tetap bertahan, itu aja. Tetap bertahan. Bertahan. Nah, begini Bu, kadang-kadang dari si pria, dari pihak pelaku, kadang-kadang si pelaku juga bingung. Kalau seorang suami sudah selingkuh dan ketahuan dan tahu bahwa perselingkuhannya itu akan menghancurkan rumah tangga, udah melukai isi hati, dia juga bingung bagaimana mau keluar dari perselingkuhan ini. Contohnya begini, satu kali saya selesai siaran radio, kemudian ada penelpon yang mengatakan, Pak, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Begini Pak, saya minta bantuan doa, katanya dalam telepon itu. Saya baru saja membuat komitmen untuk berhenti dari perselingkuhan gara-gara mendengar firman Tuhan. Tapi teman selingkuh saya tidak mau, Pak, katanya. Jadi dengan kata lain, dia tahu itu salah, tapi dia tidak tahu bagaimana harus membuat keputusan untuk mengakhiri itu. Disinilah dibutuhkan juga peran ibu, bagaimana bisa menolong suami untuk keluar dari ikatan dan lingkaran yang membingungkan bagi dia. Karena mungkin dia juga udah terlanjur kasihan ya, terlanjur ada ikatan batin dengan wanita itu, sehingga untuk memutuskan begitu saja itu perlu waktu. Betul. Jadi mungkin itu yang harus dipahami oleh ibu. Cuman saya juga bisa memahami mungkin sudah terlanjur ada luka-luka yang memang saya tidak bisa menyangkali sebagai seorang wanita, itu sangat menyakitkan. Kalau pengertian saya untuk hal itu, saya rasa sudah terlalu besar pengertian saya, Pak. Saya ngerti kok dia kasihan, tetapi dia sendiri memang yang, kalau dalam kasus suami saya itu bukannya perempuannya tidak mau berhenti, perempuannya justru mau berhenti, sudah mau berhenti. Cuman suami saya ini yang terus mau gitu loh, terus mau telepon, mau gangguin, maksudnya mau untuk perempuan tuh balik lagi ke dia gitu. Jadi sekarang ini kalau dia mendengar siaran ini, Bu, apa sih suara hati ibu untuk dia? Suara hati saya untuk dia, kalau dia dengar, tolong sadari perasaan saya. Nggak bisa kamu egois seperti itu, suruh saya ngerti kamu terus gitu loh. Jadi dia tuh harus ngerti saya ini sakit dan itu salah, dan jangan, kalau sudah tahu salah jangan dilakukan terus. Minta tolong dong sama Tuhan, kalau nggak kuat sendiri minta tolong sama saya, minta tolong sama Tuhan, jangan terus itu dipupuk gitu loh, Pak. Iya. Kalau dia ada dan sedang mendengar, dan dia barangkali menangkap isi hati ibu, dan dia mengatakan, oke Ma, hari ini saya mau berhenti. Kemudian, saya tidak percaya, misalkan ibu bilang, saya tidak percaya. Ya, saya akan membuktikan. Kamu minta apa saja, apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya masih bisa dipercaya kembali. Menurut ibu apa? Ya, kalau begitu saya minta dia dan
perempuan itu jangan ada hubungan kerja lagi. Iya. Jangan ada hubungan kerja lagi. Kalau saya mau egois, saya maunya seperti itu. Jangan ada hubungan kerja lagi, jangan ada hubungan usaha apapun namanya itu, nggak usah ada lagi. Kalaupun itu nggak bisa, jangan satu daerah. Iya. Kalau emang ada dia, jangan ada perempuan itu. Baik, saudara pendengar, inilah cara yang paling baik untuk kita berusaha untuk membangun lagi kepercayaan dari sebuah hubungan yang sudah retak. Terutama kalau itu rusak atau hancur oleh karena perselingkuhan, dibutuhkan niat yang baik. Bukan hanya sekedar kata-kata, niat untuk berhenti, niat untuk menjauhi wanita atau pria yang menjadi teman selingkuhan, sehingga istri atau suami bisa kembali percaya kepada kita sekalian. Kiranya kesaksian dan ulasan percakapan kali ini bisa menolong kita untuk sadar bahwa perselingkuhan itu telah menghancurkan sebuah hubungan dan susah atau sulit sekali untuk membangun kembali hubungan yang sudah retak. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.